kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dian, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat meskipun ya cuaca sedang kurang bersahabat, tapi ya menurut kita semua sehat. Ya, Nah, amin. hari ini saya mungkin minta waktunya ke Pak Dian untuk Ya, kita ngobrol sebentar. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya atau kita diskusikan nih tentang sesuatu gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak ada nggak sih yang mungkin Bapak sedang rasakan atau sedang Bapak apa ya alami gitu di akhir ini gitu? ya kebetulan saya sedikit ada masalah sih Bu. Akhir-akhir ini memang saya dalam kerja kurang fokus gitu Bu. Itu Oke, kurang fokusnya kira-kira karena apa ya Pak? eh ya seperti yang Ibu tahu bahwa sekarang kan saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, lalu ditambah lagi dengan eh, pekerjaan yang di sekolah, di samping tugas mengajar, ada juga tugas tambahan yang diberikan oleh pihak sekolah, lalu ditambah lagi dengan situasi yang ada di rumah seperti itu Bu. Oh gitu, bisa saya tarik kesimpulan saat ini Bapak sedang kurang fokus gitu ya, mungkin ada perasaan capek ataupun jenuh gitu. Nah, kali ini mungkin kita bisa nih kita angkat obrolan atau diskusikan tentang tadi perasaan Bapak mengenai perasaan tentang kurang fokus tersebut. Eh, Kalau gitu kita tentukan dulu tujuan dari pertemuan kita kali ini. Berarti tujuan dari pertemuan kita ini kita akan membahas tentang kenapa sih Pak Dian bisa kurang fokus ataupun merasa jenuh dengan kegiatan atau kesibukan akhir-akhir ini. Nah, Ya Bu. nanti di akhirnya sebagai tujuan akhirnya kita bisa eh, apa ya menemukan solusi yang mungkin Bapak cari tentang permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Nah, kira-kira dari Pak Dian nih, tujuan yang ingin dicapai atau diraih oleh Bapak dari hasil diskusi kita kali ini apa? Ya, tujuan sih semoga saja dapat ada solusi atau ada sedikitnya pengurangan beban dari tadi pikiran-pikiran atau kurang fokus saya yang saya alami saat ini Bu. Baik, oke. Sekarang kita bahas dulu nih tadi untuk mencapai solusi atau mencari solusi tersebut. Kira-kira adakah kesempatan ataukah peluang yang Bapak punya atau miliki supaya bisa keluar dari masalah yang sedang Bapak hadapi? Ya, kalau misalnya untuk peluang itu sendiri ya mungkin saya bisa dibilang eh, manajemen waktu lebih baik lagi. Lalu di samping itu mungkin saya akan menghadap ke kepala sekolah gitu Bu. Bagaimana agar tidak ada tugas tambahan lain itu selain mengajar dan apa namanya uh, tugas tambahan selain yang sekarang saya sudah emban gitu Bu. Baik, nah tadi sudah ada beberapa mungkin kesempatan atau peluang yang mungkin Bapak miliki. Nah, sekarang dari skala 1 sampai 10 kira-kira Bapak ini sekarang posisinya sedang di mana sih untuk menuju ke tujuan yang Bapak inginkan? Kalau sekarang sih baru 6 sepertinya Bu.
jadi masih banyak atau masih butuh perjalanan yang agak panjang ya Pak ya untuk Iya, mencapai ke tujuan. iya gitu. Nah, tadi karena tadi berdasarkan tadi yang Bapak di posisi 6 itu untuk kira-kira kekuatan apa yang Bapak miliki untuk menguatkan posisi Bapak sekarang 6 untuk bisa menuju ke angka 7 atau mungkin sampai ke 10. Hmm, apa ya? Mungkin ya saya akan berusaha lebih baik lagi, lalu lebih fokus lagi, lalu menentukan prioritas gitu Bu, mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa bisa uh, ditinggal dulu gitu Bu. Baik. Eh, Kalau hambatannya ada hambatan tidak Pak ketika atau hambatan yang dialami ketika sedang di posisi ini? Hambatan apa saja mungkin yang Bapak rasakan gitu? Kalau misalnya hambatan sih ya mungkin jika saat sedang kurang hambatannya karena sekarang memang cuacanya sedang kurang bagus gitu Bu, kadang panas, kadang itu ya mungkin dari segi kesehatan sih Bu, hambatannya itu saja sih Bu sejauh ini. Kira-kira solusinya Bapak punya solusi untuk hambatan yang Bapak alami? Kalau untuk itu sih untuk hambatan ya mungkin saya menjaga pola makan, lalu istirahat yang cukup, lalu jika perlu mungkin saya bisa minum vitamin seperti itu Bu. Nah, sekarang kita masuk ke ke rencana gitu. Kira-kira rencana Bapak atau rencana terdekat yang akan Bapak lakukan untuk bisa mencapai tujuan Bapak apa? Kalau rencana sih karena kebetulan sekarang itu tahun ajaran baru ya Bu ya. Jadi saya mungkin meminta keringanan jadwal untuk yang terdekat. Saya akan minta keringanan jadwal, terutama jadwal yang memang berkaitan dengan PGP gitu kan, seperti kegiatan-kegiatan rukol atau kegiatan yang harus daring itu dilaksanakan di siang hari gitu. Jadi saya mungkin akan meminta keringanan jadwal, tidak dipasang di siang hari gitu, full semua di pagi hari agar tidak kegiatan PGP ini tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah gitu Bu. Untuk sekarang mungkin baru itu. Ya, baik, berarti tadi ada mungkin rencana ya untuk mengusulkan mudah-mudahan rencana tersebut bisa dikabulkan ya, terutama oleh Bu Fasil. Nah, adakah prioritas dari Bapak? Kan Bapak banyak ini nih, banyak tugas, banyak kegiatan. Nah, kira-kira prioritas apa nih yang akan didahulukan supaya tujuan Bapak itu tercapai? Jadi kalau untuk prioritas sendiri sih tergantung dari kegiatannya ya Bu ya, karena untuk untuk prioritas mungkin saya harus melihat dulu urgensinya, lalu melihat jadwal dan sebagainya agar bisa menentukan prioritas. Kadang kan memang ada apalagi yang berhubungan dengan uh, apa keluarga, terutama yang berhubungan dengan keluarga itu kadang ada kegiatan-kegiatan yang memang dadakan gitu. Jadi nanti akan dilihat dulu prioritasnya yang mana gitu, tergantung dari situasi dan kondisi gitu. Baik, tadi sudah ada prioritas, kemudian tadi sepertinya sudah ada muncul strategi-strategi dari Bapak ya, mulai dari menyusun rencana atau menyusun agenda kegiatan gitu ya. Nah, kira-kira apakah Bapak butuh waktu untuk menyusun hal tersebut
atau bagaimana? Mungkin kalau waktu khusus itu tidak sih Bu, karena tadi yang saya sampaikan memang apa namanya, kalau misalnya untuk waktu khusus tidak memerlukan gitu, karena bisa sambil berjalan gitu Bu. Baik. Nah, dari tadi sudah ada strategi dan sebagainya. Kira-kira menurut Bapak rencana Bapak dianggap berhasil itu ketika seperti apa? Ukuran keberhasilannya seperti apa? Ukuran keberhasilannya saya bisa eh, fokus pada pekerjaan dan tidak pekerjaan tersebut tidak membebani saya gitu Bu. Keberhasilannya itu memang tidak bisa diukur gitu, tetapi apa namanya, itu bisa dirasakan maupun tidak bisa diukur, tapi menurut saya tolak ukurnya yaitu saya bisa fokus lagi, bisa membagi waktu, baik itu pekerjaan sekolah, lalu kegiatan pendidikan guru penggerak maupun kegiatan-kegiatan atau kepentingan yang ada di rumah seperti itu Bu. Baik, tadi sudah ada betul tadi kata Bapak mungkin tidak bisa diukur dengan angka ataupun skala tertentu, tapi yang penting bisa dirasakan bahwa ketika strategi ataupun rencana yang Bapak ambil atau Bapak susun itu bisa berhasil ketika dirasa menurut hati kita sudah sudah pas gitu ya Pak ya. Iya Bu, Baik betul Bu. untuk betul baik untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan yang mungkin bisa saja terjadi, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Untuk mengantisipasinya sih ya saya kegiatannya berjalan sesuai dengan yang direncanakan, lalu lebih fokus lagi dan banyak berkolaborasi, lalu apa namanya, berbincang dengan rekan sejawat maupun dengan atasan, dalam hal ini kepala sekolah. Baik, tadi kita sudah ke tahapan tentang rencana ya Pak ya. Nah sekarang komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak lakukan kira-kira apa? Gimana maksudnya Bu? Komitmen yang komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan itu bagaimana? Ya, saya jalani semuanya secara beriringan gitu Bu, tanpa meninggalkan satu dan yang lainnya gitu Bu. Baik, kira-kira Bapak membutuhkan bantuan ataukah kira-kira ada siapa yang bisa membantu Bapak untuk untuk bisa mencapai rencana tersebut? Bisa orang atau rekan ataupun bisa sesuatu yang bisa membantu Bapak untuk bisa mencapai rencana tersebut? Ya, untuk yang pasti ya dukungan dari pihak sekolah, lalu dukungan dari keluarga maupun dukungan dari jika berkaitan dengan apa namanya pendidikan guru penggerak ya PP, Fasil maupun rekan-rekan yang lainnya itu. Sekarang kita hampir sampai di akhir ya Pak ya. Nah, untuk tindak lanjutnya setelah nanti rencana aksi yang akan Bapak lakukan itu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk selanjutnya? Ya, untuk selanjutnya saya akan koordinasi ulang dengan semua pihak yang berkepentingan gitu Bu, terutama yang memang dari pihak sekolah tentang pekerjaan, tentang pendidikan guru penggerak, lalu berkoordinasi juga dengan apa namanya rekan sejawat yang lainnya gitu, agar jika nanti saya tidak bisa masuk misalnya bisa digantikan atau diubah dulu dengan teman yang lain gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Dian. Nah, kita sudah selesai mungkin ya Pak ya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah kita ngobrol mendiskusikan tentang permasalahan yang mungkin Bapak hadapi tadi?
Perasaannya sedikit ada apa namanya, sedikit lega gitu Bu, lalu, apa namanya, adanya penguatan dari segi apa namanya, rencana yang akan saya lakukan dikuatkan lagi, dengan adanya teman diskusi gitu Bu. Baik, mudah-mudahan, permasalahan yang mungkin Bapak hadapi tadi sudah ada solusinya ya, Ya, dan rencana ataupun strategi yang sudah Bapak, susun atau muncul tadi, dalam diskusi kita bisa terlaksana dengan baik, tentu saja dengan, bantuan dan juga dukungan dari, pihak-pihak yang bisa membantu kita atau membantu Bapak, terutama Bapak dalam, menjalankan rencana, Bapak tersebut. Terima iya. kasih Pak Dian atas waktunya, Sama-sama Ibu, terima kasih juga. mudah-mudahan bisa membantu. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.